akan menjelaskan materi tentang lapisan ozon. Untuk lebih dalamnya lagi kita mengenal materi tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu ozon. Nah, ozon merupakan gas yang secara alami terdapat di dalam atmosfer. Lapisan ozon mulai dikenal oleh seorang ilmuwan dari Jerman, Christian Fritz Schonbein, pada tahun 1839. Ozon adalah hasil reaksi antara oksigen dengan sinar ultraviolet dari matahari. Ozon di udara berfungsi menahan radiasi sinar ultraviolet dari matahari pada tingkat yang aman untuk kesehatan kita semua. Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 20-30 km di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon. Konsentrasi ozon di lapisan ini mencapai 10 ppm dari terbentuknya akibat pengaruh sinar ultraviolet matahari terhadap molekul-molekul oksigen. Yang selanjutnya adalah lapisan stratosfer. Nah, lapisan stratosfer ini merupakan salah satu lapisan dari atmosfer bumi. Lapisan stratosfer ini merupakan lapisan yang berada dari urutan kedua terendah setelah lapisan pertama, yaitu troposfer. Lapisan stratosfer ini mempunyai letak yang tepat berada di atas lapisan troposfer. Satu lapisan atmosfer bumi, stratosfer ini memiliki suhu yang berubah-ubah secara perlahan atau terstratifikasi dari atas ke bawah. Apabila kita semakin ke atas, maka kita akan menemui suhu pada lapisan stratosfer ini akan semakin tinggi suhunya pada bagian atas dari lapisan stratosfer ini. Adapun jenis lapisan pada lapisan stratosfer yang pertama, stratosfer ini terdiri dari 3 lapisan, yakni lapisan istromis, lapisan panas, dan lapisan campuran teratas. Nah, materi selanjutnya adalah kerusakan di lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon adalah istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan berkurangnya atau hilangnya lapisan ozon yang terdapat pada lapisan atmosfer. Berdasarkan laporan dari NASA bahwa lubang ozon di Antartika telah mencapai 29 juta kilometer. Konsentrasi rata-rata lapisan ozon kurang dari 2000 dikategorikan sebagai lubang ozon atau ozone hole. Penyebab rusaknya atau menipisnya lapisan ozon yaitu oleh bahan perusak ozon BPO yang diemisikan dari berbagai kegiatan, baik menggunakan atau memproduksi barang yang mengandung BPO. Ancaman yang diketahui terhadap keseimbangan ozon adalah klorofluorokarbon yang mengakibatkan menipisnya lapisan ozon. CFC ini digunakan oleh masyarakat modern dengan cara yang tidak terkira banyaknya, misalnya dengan AC, kulkas, bahan dorong dalam penyembur aerosol, diantaranya kaleng semprot untuk pengharum ruangan, penyemprot rambut, atau vakum pembuat busa, bahan peralut terutama bagi kilang-kilang elektronik. Nah, materi selanjutnya adalah bahan perusak ozon BPO dan penggunaannya. Bahan perusak ozon atau BPO yang pertama yaitu klorofluorokarbon CFC dan hidroklorofluorokarbon HCFC. CFC yang berlebihan dikonsumsi oleh masyarakat modern dunia sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. CFC ini dapat melepaskan atom klorine dan dapat merusak lapisan ozon. CFC ini digunakan oleh masyarakat di dunia dengan cara yang tidak terkira banyaknya, misalnya dengan penggunaan freon pada alat AC, lemari es, dan alat pendingin lainnya merupakan salah satu bentuk yang turut andil dalam perusakan lapisan ozon. Yang kedua, banyaknya volume kendaraan yang ada di bumi sangat berakibat negatif pada lapisan ozon. Karbon monoksida yang dihasilkan oleh kendaraan dapat merusak lapisan ozon. Semakin lama volume kendaraan semakin banyak pula gas karbon monoksida yang keluar.
Bisa dibayangkan keadaan lapisan ozon beberapa tahun ke depan bila volume kendaraan semakin hari semakin bertambah. Ya, yang ketiga, gundulan hutan secara besar-besaran sangat berakibat buruk pada kualitas udara yang ada di bumi. Gas karbon yang merusak lapisan ozon tidak lagi diserap oleh tumbuhan, sehingga apalagi yang harus diandalkan untuk menyerap gas-gas tersebut untuk membantu mengurangi kerusakan ozon yang tentunya menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Nah, yang keempat, asap yang dihasilkan oleh pabrik juga amat sangat berpengaruh dalam memperparah kerusakan lapisan ozon. Asap kendaraan, gas yang dikeluarkan dapat merusak lapisan ozon, amat mencemari udara, belum lagi limbah cair dan limbah padat yang dihasilkan oleh pabrik dapat merusak lingkungan. Nah, materi selanjutnya adalah cara mengurangi penipisan lapisan ozon. Yang pertama, mengurangi atau tidak menggunakan lagi produk-produk rumah tangga yang mengandung zat-zat yang dapat merusak lapisan pelindung bumi, bahan perusak ozon dari sinar ultraviolet. Yang kedua, menggunakan selalu produk-produk yang berlogo ramah ozon. Nah, yang ketiga, menggunakan alat pemadam api yang tidak mengandung halokarbon. Nah, yang keempat, pemeriksaan dan merawat peralatan pendingin pengatur suhu dan sistem pemadam api secara berkala untuk memastikan tidak ada kebocoran BPO, CVC, dan HCVC atau halon. Memastikan bahwa CVC dan HCVC atau halon yang ada di dalam sistem diambil kembali dan didaur ulang dalam proses perawatan dan perbaikan sistem pendingin atau pemadam api. Nah, yang keenam, mengirim CVC, HVCV atau halon yang sudah tidak terpakai ke fasilitas pengolahan BPO berkas seperti halon bank, pusat reklamasi CVC atau pemustaan BPO. Dan yang ketujuh, mencari bahan alternatif lain bagi menggantikan penggunaan klorofluorokarbon dalam berbagai industri. Hal ini pihak tertentu seharusnya meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan dalam mencari bahan ganti klorofluorokarbon. Contohnya melalui penggunaan gas helium yang telah dikaji dan mampu menggunakan dalam alat pendingin sebagai agen pendingin. Hal ini dapat dibuktikan melalui teknologi tanpa klorofluorokarbon dalam penindustrian alat pendingin udara A1 yang diciptakan oleh Taiwan akan dihilangkan oleh Serikat Internik Klorofluorokarbon di Malaysia. Yang kedelapan, mengganti alat-alat kebutuhan yang berpotensi menghasilkan zat-zat perusak ozon dengan alternatif lain yang lebih ramah lingkungan, misalnya pembangkit tenaga listrik dari sel surya, angin, atau arus air terjun atau turbin. Nah, yang kesembilan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam program perlindungan lapisan ozon. Pemahaman mengenai penanggulangan penipisan lapisan ozon memperkenalkan bahan, proses, produk, dan teknik yang tidak merusak lapisan ozon dengan cara mengadakan seminar. Nah, yang ke-10, tidak membakar hutan maupun menebang pohon-pohon secara liar. Nah, materi selanjutnya, cara mengurangi penipisan ozon. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Emisi yang dihasilkan oleh kendaraan akan membahayakan keberadaan lapisan ozon sering dengan banyaknya jumlah kendaraan. Yang kedua, menggunakan bahan yang bersahabat dengan lingkungan. Yang ketiga, melakukan penghijauan, dan yang terakhir, mengurangi penggunaan listrik. Sampaikan, jadi dapat saya simpulkan bahwa menipisnya lapisan ozon disebabkan oleh BPO atau bahan perusak ozon yang terkandung dari beberapa produksi yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya CVC. Maka dari itu untuk pengendaliannya perlu kerjasama antara pemerintah dan seluruh masyarakat agar mengurangi produksi dan pemakaian produk-produk yang mengandung BPO atau CVC.
Nah, kerusakan lapisan ozon itu diakibatkan oleh perilaku manusia yang kurang memperhatikan akibat lingkungan secara global. Lapisan ozon yang merusak tidak mampu menyerap sinar ultraviolet yang berbahaya jika menembus bumi. Akibat-akibat yang ditimbulkan rusaknya lapisan ozon sudah kita rasakan sekarang. Nasi sudah menjadi bubur. Sekarang tinggal bagaimana kita menanggulangi hal tersebut. Jadi, agar pemerintah dan masyarakat dari kalangan industri maupun umum untuk bekerja sama dalam menjalankan peraturan yang berkaitan dengan upaya penurunan polusi udara agar dapat terlaksana dan diterapkan dengan baik dan seksama dengan penurunan polusi udara, diharapkan akan mampu mencegah terjadinya lapisan ozon yang membawa akibat buruk tidak hanya terhadap lingkungan namun terhadap kelangsungan hidup manusia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.